dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah telah kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Anjir. Salawat dan salam marilah kita hadirkan untuk junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak-bapak serta ibu-ibu kami, yang sama-sama kami hormati Al-Ustaz yang akan memberikan tausiah pada subuh hari ini, yaitu Al-Ustaz Selamat Simbolon MA. Alhamdulillah beliau telah bersama kita dan telah menjadi imam di sholat subuh kita hari. Dan yang kami banggakan kepada anak kami, para peserta pesantren Ramadan Masjid Arafah, yang insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang kalimat, mari langsung saja kita minta kepada Ustaz untuk dapat menyampaikan pengajian. Kepada Ustaz Selamat Simbolon kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah lain harus serius. Ya Ibu, karena lainnya harus serius. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma. Yang sama kita hormati pengurus dan seluruh jajarannya, yang sama kita hormati Bapak dan Ibu RW yang hadir pada subuh ini, dan juga yang sama kita hormati Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah dan yang kita sayangi, anak-anak kita beserta pesantren Ramadan pada tahun ini. Bapak Ibu jamaah milik Allah, kita beri judul tausiah kita pada pagi ini, keutamaan orang mukmin, yang kita ambil dari Quran surah At-Taubah ayat 111. Sebelumnya Bapak Ibu jamaah milik Allah, bahwa di pagi hari ini Bapak dan Ibu jamaah termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Allah telah memberikan berupa pahala seluas langit dan bumi. Bapak Ibu jamaah, pada masa Rasulullah ada seorang yang
berhadapan dengan Rasulullah yang matanya merah karena sering menangis. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang menyebabkan mata kamu merah? Air mata kamu mengalir dan terlihat murung dan juga bersedih. Ternyata Bapak dan Ibu jamaah, kondisi orang ini sedang kehilangan. Apa yang kehilangannya? Kehilangan untung. Jadi untung dipakai untuk transportasi. Ini pada masanya mahal. Kalau kita bandingkan kini, kira-kira transportasi yang mahal. Bisa saja Pajero, Fortuner, Alphard. Jadi kehilangan itu dia. Kalau sekarang karena kehilangan Fortuner, Alphard, kehilangan transportasi mewah, sehingga dia menangis, sedih rasanya. Lalu kata Rasulullah, janganlah itu kamu nangiskan. Jangan kamu nangiskan. Janganlah bersedih. Yang perlu kamu tangiskan adalah ketika di waktu sholat sunat fajar qobliyah subuh kamu tidak sempat melaksanakannya. Karena sesungguhnya ibadah sholat sunat qobliyah subuh nilainya seluas langit dan bumi. Jadi sebenarnya indah dapat awak kowe iko yang awak tangiskan. Bukan karena kehilangan unta tadi, karena itu adalah merupakan dunia. Baik jamaah muliakan Allah, pada sungguhnya itu adalah sedekah namun tak rela. Jadi kadang kita dipaksa bersedekah itu ketika kehilangan. Dipaksa bersedekah karena kehilangan. Mungkin untuk mengingatkan kita. Sebelumnya bisa saja kita luput dari harta yang kita miliki, lupa untuk mengeluarkannya, untuk dijadikan berupa infak fisabilillah. Jadi pada minggu jamaah subuh rahimahullah, pagi ini termasuk orang yang beruntung. Baik Bapak Ibu jamaah Allah, tadi berkenaan dengan keutamaan orang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang mukmin Allah akan tebus diri mereka. Allah akan beli diri mereka. Dan juga Allah akan beli terhadap orang mukmin harta mereka. Dengan apa Allah tebus? Dengan apa Allah beli? Bi anna lahumul jannah. Dengan alat tukarnya surga yang diberikan oleh Allah. Surga yang diberikan oleh Allah. Menjadi pertanyaan baik jamaah mereka, kira-kira
maukah Allah membeli diri kita? Kira-kira maukah Allah membeli harta kita dengan ganjaran surga yang diberikan? Semuanya kita beribadah karena Allah tentu mengharapkan bagaimana akhir kehidupan kita nanti mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, dan tentunya kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat tentu mereka yang memperoleh mendapatkan tempat yang namanya kenikmatan yang di surga. Jadi Bapak Ibu jemaah milik Allah, tentu mendapatkan surga adalah merupakan kenikmatan. Kita berbagai ibadah yang kita lakukan, pada ending dan tujuannya berharap di akhirat mendapatkan kenikmatan. Maka upayakan diri kita bagaimana Allah menebus diri kita. Tentu yang Allah beli itu yang sesuai dengan kualifikasinya. Jiwa diri yang senantiasa kita bekali dengan amal ibadah. Kita bekali dengan berbagai ibadah berjamaah. Maka beribadahlah karena iman. Beribadah karena iman. Bukan beribadah karena hanya seremonial saja. Orang beribadah itu beribadah, bukan beribadah dengan iman. Kalau tidak beribadah dengan keimanan, maka tidak akan memberikan pengaruh efek dengan diri kita. Tidak ada, hanya formalitas. Kalau seandainya dengan keimanan Bapak kita melaksanakan berbagai ibadah, nampak secara signifikan perubahan. Karena ibadah itu, khususnya sholat, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar. Cobalah kita melihat apa itu jamaah Allah. Khususnya Kota Padang adalah merupakan kota yang religius. Tausiah, pengajian begitu banyaknya. Baik MTI, MTY, apalagi namanya itu remaja dan sebagainya. Bara masjid di Kota Padang dan juga musola sekarang melaksanakan tausiah. Tentu berharap bagaimana umat ini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bara pengurus masjid dan juga musola mengaluan pilih transportasi ustaz pada khususnya bulan puasa ini miliaran Bapak Ibu jemaah. Tapi kenapa masih tinggi angka kemaksiatan? Kenapa masih tinggi LGBT? Di mana salahnya Pak Ibu jemaah? Di mana salahnya lagi? Padahal kalau sudah seperti itu kita kadang sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, seorang mubaligh, kadang melihat fenomena yang terjadi khususnya di kota kita ini, malu kita. Alam itu mana kita memberikan pengajian dan sebagainya.
masih tinggi angka kemaksiatan. Lantas apalah yang menjadi memaklumi diri kita? Sedangkan Allah mode itu Pak Ustaz, mode itu bulolah nan terjadi di kampung awam, masyarakat awam. Apolai indah sama sekali. Apolai indah sama sekali. Baik jamaah muliakan Allah, bahwa sesungguhnya yang terjadi, baik jamaah muliakan Allah, bisa saja suatu teguran, bisa saja suatu peringatan terhadap kota kita ini pada khususnya. Allah berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslimun. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri itu dengan zalim ketika penduduknya itu, warganya itu orang-orang baik, muslim, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan berarti ada something yang tidak kita tahu apa yang terjadi di negeri kita ini, di kota kita ini. Kita hanya bisa melihat secara kasat mata, namun yang tersurat, yang tersuruh kita tidak tahu bagaimana fenomena yang terjadi. Yang pastinya kerusakan di bumi dan juga di lautan, bima kasabat aydin nas, ulah tangan manusia itu sendiri. Padahal sudah Allah mengatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslimun. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri itu dengan zalim ketika mereka melakukan suatu perbuatan kebaikan. Baik jamaah mulai Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana Allah mempropagandakan, memberikan suatu azab terhadap kaum-kaum terdahulu. Memang banyak Pak, dari melalui air yang diturunkan Allah. Contoh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam beratus-ratus tahun mengajak umatnya, mengajak pengikutnya agar beriman kepada Allah, mengikut terhadap Rasul Allah. Hanya segelintir orang yang beriman. Jangankan orang lain, keluarga sendiri, anak dan juga istrinya tidak beriman kepada Allah. Akibatnya apa yang terjadi? Allah turunkan hujan lebat, terjadi air bah yang begitu tinggi, bahkan sampai ke pegunungan. Air itu menghantam daripada umat daripada Nabi Nuh alaihi salam. Kita lihat Nabi Musa, Allah tenggelamkan pula di Laut Merah. Dan kita lihat pula bagaimana Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut ini unik pula, Bapak Ibu jemaah dengan Allah. Kita kan diciptakan Allah minaz zakari wal unsa, dari golongan laki-laki dan perempuan. Secara fitrahnya Pak, laki-laki kok condongnya kemana? Ke perempuan atau wanita. Wanita secara fitrahnya itu condongnya kepada laki-laki. Jadi jangan ragu Bapak dan Ibu, kok kita laki-laki, kok ada katanya Ustadz pecinta ambu pecinta wanita. Tak ragu aku dong Pak. Ibu boleh tujuh, ibu, aku pecinta laki-laki. Nah, jangan ragu. Tapi pengikutnya kok condong banyak, condong laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan, sesama jenis. Maka tinggilah angka LGBT. Apa yang terjadi? Bayangkan baik-baik.
Apa yang terjadi? Tidak hanya hujan yang lebat, air yang diturunkan oleh Allah, bahkan batu yang menghantam mereka. Akibat apa? Perbuatan yang larang Allah, yang namanya LGBT. Yang sekarang hujan turun lebat, terjadi longsor, bumi memuntahkan batu, terjadilah Galolo. Kenapa? Bisa saja karena sudah maraknya, banyaknya yang terjadi, yang namanya tadi LGBT. Dulu kita khawatir anak-anak kita bergaul dengan lain jenis. Sekarang kekhawatiran itu tidak hanya lain jenis lagi, Bapak. Sesama jenis pun kita sudah khawatir. Sudah khawatir. Nampak badan aku kadang main bola. Ustaz. Asal Ustaz. Indah ada unsa laki-laki condong orang, perempuan condong laki-laki. Jangan dibalik-balik lagi. Maka lihat apa yang terjadi. Bapak Ibu jamaah yang mulia kaum, banyak terjadi, banyak. Bahkan sampai-sampai kita yang berada di KUA Pak dan Ibu hampir menikahkan sesama jenis. Hampir. Kalau tidak di cross check data, hampir akan ternikahkan sesama jenis. Kan luar biasa. Baru kita berkabung, belum lama alat tetap kok ulu sesama jenis. Viral kan? Kita mama seorang pendidik dua. Itu yang nampak baru. Yang nampak baru Bapak jemaah. Apalah yang tidak nampak. Maka itu tadi Bapak jemaah yang dibilangkan. Maka apa dan salah lain. Maka beribadahlah dengan keimanan tadi. Bagaimana dengan keimanan? Agar terjadi perubahan yang signifikan. Jadi signifikan. Melaksanakan tausiah subuh ini kepentingan atau penting? Kepentingan atau penting? Penting. Karena kebanyakan kepentingan Pak yang terjadi. Mengumpulkan masa banyak-banyak, datang siku. Terpaksa Pak, kalau indah alpa tidak hadir, jabatan turun, ikut. Karena bukan penting kepentingan. Ikulah mindset yang mesti kita rubah Pak Ibu jamaah agar beribadah itu dengan iman, dengan keikhlasan. Iman dengan keikhlasan agar terjadi perubahan signifikan. Ada pula yang baru pulang haji. Ikut sampai jam berapa Pak Pengurus? Karena live ini, mana tahu ada waktunya. Sampai jam berapa? Alah waktunya. Alah. Jadi semenit lagi. Jadi Bapak Ibu jamaah muliakan Allah. Alah sampai mana dia? Hah? Semenit lagi.
Jadi ada seorang yang baru pulang haji. Ustaz, ambo ala pulang haji. Ambo selesaikan rukun dan syaratnya, Ustaz. Ba'a kira-kira haji yang boleh, Ustaz. Sah, ambo kecian, Pak. Sah. Berang, Pak. Rupanya nyo ambo kecian hajinya mabrur. Haji apa? Haji mabrur. Kan seperti doa-doa. Hajjal mabrur. Haji yang mabrur. Yang namanya mabrur itu berarti efek daripada ibadah itu ada perubahannya, tambah elok perangannya, tambah dia beribadah tampil khusyuk dia, bukan tambah buruk perangai, bukan tambah dalam belai solat, apalagi tambah tinggal solat. Gimana barunya? Sama dengan pelaksanaan ibadah puasa itu. Pada endingnya nanti di 1 Syawal menggapai derajat takwa itu mana? Bita'atil yazid, bertambah ketaatan Allah. Ada pengaruh perubahan daripada ibadah yang kita usahakan, yang kita perjuangkan Bapak jemaah. Perubahan. Kalau kodoi saya sama saya, nah ada. Perhatikan itu tadi, keimanan tadi, kita beribadah agar terjadi perubahan itu jemaah. Memang pada awalnya harus dipaksa. Sama juga anak-anak kita sekarang, bersyukur puluh gitu, baik. Mungkin kita kadang menyampaikan karena terlalu sayang puluh sama anak. Lalu sanang pada anak kalau tidak lo jagoan semua. Kini ko indah awak paksobana di ado barcode. Kadang kita yang dibanguni anaknya. Alhamdulillah. Hal yang mode itu ya mesti harus kita dukung. Tentu ya Pak Ibu. Awak harapan awak, zuriat awak, keturunan awak itu orang soleh-soleha. Soleh-soleha Pak Ibu jamaah yang muliakan Allah. Maka diharapkan Pak Ibu jamaah muliakan, bawalah anak awak, jangan hanya mengantarana. Kadang sampai Pak awak tak lo, sampai pikiran awak, nyo tunggu anakku sampai selesai sholat, nyo duduk di luar dulu. Salahnya satu, kok lagi ibu-ibunya, ibu kalau lagi ibu-ibu kadang adalah dispensasi awak. Mungkin nyo sedang lampu merah, nyo tunggu anak kan. Tapi kalau sudah usia maghrib ke isya, aku kira-kira masih lampu merah. Tidak merah ya kan? Hanya rela lo menunggu di luar. Menunggu di luar. Kadang dek sayang bana awak ke cucu anak awak yang sekolahku jadi orang tua jo nenek nyolek, yang bawa barcode kondak nenek orang tuanya, anak di rumah. Ya boleh saya mau. Tapi itulah untuk membiasakan anak kita. Karena ini harapan kita. Mereka lah nanti yang akan bagaimana mempertahankan agama di kota kita ini. Kalau tidak kita paksa pada orang tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Padahal ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Allah dibantu di pemerintah awak. Usia 7 tahun diajarin, usia 10 tahun disuruh, lebih daripada itu Bayangkan Pak Ibu jamaah, seorang nenek perempuan yang sudah tua, buta, datang menghampiri Rasulullah.
Ya Rasulullah, bahas cara ambu beribadah berjamaah ke masjid matu ambu buta. Aja Rasulullah, apakah tidak ada belapa kumah petunjuk jalan kata beribadah? Nah, apa kendala? Berarti sedangkan buta panah dan nampak jalan, tadangannya aja. Aduh petunjuk jalan cara untuk kasih nabi. Bahkan Rasulullah pernah bercita-cita, nyo suruh sahabat imam, nyo berbalik ke belakang, melihat para warga di sekeliling, saya indah sholat beribadah, nyo bakar rumahnya. Sampai mau ditunggu cita-cita baik. Luar biasa, tidak main-main. Jadi Pak Ibu jamaah yang boleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat barometer kehidupan awak dulu Pak Ibu jamaah. Mau elok awal, mau baik istilahnya keluarga dan sebagainya, perbaikilah ibadah sholat kita Pak Ibu. Bagaimana mau memperbaiki? Sholat tidak. Kalau sholat bisa diperbaiki. Oh tidak sama sekali. Sabalun waktunya. Karena jalan Pak Ibu dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Kehidupan duniaku hanya kenikmatan sesaat. Hanya kenikmatan sesaat. Yang namanya kenikmatan sesaat berarti tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, akan binasa. Barapun tinggi jabatannya tidak akan kekal, barapun banyak hartonya tidak akan kekal. Bahkan Bapak Ibu jamaah muliakan Allah, kok indah pandainya menggunakan harta yang dia miliki itu adalah penyesalan yang sangat nanti di akhirat. Ma'aghna anni maliyah, ya Allah, mana dulu waktu di dunia menjadi orang yang kaya raya, kini tidak bagus. Kenapa? Waktu di dunia tidak dipergunakan, hartanya itu di jalan Allah. Maka yang dimiliki oleh Allah tadi adalah anfusahum wa amwalahum, diri kita dan harta kita Pak Ibu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasannya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi kita ambil pelajarannya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Infak dan kumpul seluruh ini untuk masjid Rp174.000, untuk anak yatim Rp148.000. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyumbangkan sebagai rezekinya. Semoga dibalas pahala Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai pembaca mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.